Salam, selamat sore untuk para wanita yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Tentunya luar biasa, baik-baik semuanya ya, sehat semuanya dan semangat, amin. Ya, pada sore hari ini karena kondisi yang tidak memungkinkan berhubungan dengan virus corona, jadi kita sesuai dengan himbauan Bapak Gembala, kita mengadakan ibadah tidak di gereja, ya, tapi di rumahnya masing-masing. Sesuai dengan himbauan Bapak Gembala bahwa kita harus mengurangi pertemuan-pertemuan ibadah dan ibadah dilakukan di rumahnya masing-masing dan ibadah akan dilaksanakan melalui streaming. Oleh sebab itu pada sore hari ini untuk acara WBI kami akan memandu, kami akan memimpin dari gereja untuk para wanita luar biasa yang ada di rumah untuk kita tetap mengadakan ibadah bersama-sama. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Engkau pertemukan kami melalui media Tuhan. Dan kami percaya sekalipun kami tidak dipertemukan secara langsung, kami boleh bisa bersama-sama bersekutu kepadamu, menyenangkan hatimu Tuhan. Apapun yang terjadi, ini membuktikan bahwa kami ingin tetap setia kepadamu, kami ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah WBI pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan pujikan satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Perlindunganku, keselamatanku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
selalu dekat kepadamu Tuhan. Karena di dalammu ada ketenangan, ada perlindungan. Dan kami ingin terus bersekutu dengan Engkau. Kami ingin terus menyenangkan hatimu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Tuhan. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan, mulialah namamu Tuhan, terpujilah Kau Allahku, Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang besar. Sikiralala paralala 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 maya, sikiralala maya sane, sikiralala maralala maya sane, kirarala maya sane. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini, dan kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap anak-anak-Mu yang sekarang ada di rumah, untuk mereka bersama-sama juga mendengarkan dan menyimak akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pada sore hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi, salam para wanita yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini enggak jadwal saya, jadwalnya Ibu Yuni, tapi kami lukiran karena minggu depan kan keliling di rumah saya. Jadi ini kan masa saya yang khotbah, jadi kami lukiran sama Ibu Yuni. Tapi kalau nanti kondisinya juga mungkin belum terkondisikan dan harus ibadah seperti ini, ya kita lihat aja nanti dulu ya. Tapi ceritanya seperti itu. Saya ada di sini untuk ibu-ibu semuanya. Ya, baik. Mari kita akan mulai untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Kita akan buka di Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kekhawatiran, ya, bagi kekhawatiran itu sudah menguasai kita, gitu ya. Dampaknya itu pasti akan luar biasa, ibu-ibu. Beberapa dampak yang saya temukan di sini, ya, ketika kita dikuasai dengan kekhawatiran, seseorang itu akan kekuatan rohaninya itu akan digerogoti. Jadi ketika orang itu memiliki kekhawatiran yang luar biasa, imannya akan digerogoti, kekuatan rohaninya akan digerogoti, dia akan goyah karena kekhawatirannya itu. Yang kedua, ketika orang itu khawatir, ya, akan menjauhkan dia dari hubungannya dengan Tuhan. Mungkin dia sudah kesehariannya mungkin sudah dekat dengan Tuhan, ya, tapi karena masalah yang ada, karena saking khawatirnya, ya, dan ada mungkin target-target yang harus dia capai, jadi mau tidak mau dia harus menjauhkan diri dengan Tuhan, ya, hubungannya dengan Tuhan mulai pudar karena kekhawatiran tadi loh yang menguasai dirinya, sehingga dia harus mengejar target-target itu dan akhirnya membuat orang tersebut bisa menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, bisa mengacaukan fokus hidup. Mungkin kita sudah punya fokus, kita sudah punya planning, kita sudah punya proyek. Oh, saya mau kerjakan ini dalam kehidupan keluarga saya mau kerjakan ini dalam dalam pekerjaan saya. Tetapi karena kita saking dikuasai dengan kekhawatiran itu, membuat kita gagal fokus gitu. Akhirnya kita akan melenceng kanan ke kiri, sehingga kacau, nggak fokus lagi dengan hidup kita. Itulah dampak ketika seseorang dikuasai dengan kekhawatiran. Apalagi apa yang sedang terjadi hari-hari ini ya ibu-ibu ya. Dengan adanya wabah virus corona yang begitu luar biasa, yang sangat cepat menular, dan sekarang ini sudah jadi permasalahan dunia seperti itu. Dan saya yakin banyak orang dikuasai dengan kekhawatiran, dan virus ini juga dampaknya tidak hanya berbicara tentang virus itu saja, tapi dampaknya dalam berbagai aspek ekonomi, aspek dalam pekerjaan, ya, tentang makanan juga. Kemarin waktu saya teleponan sama teman saya, ibu-ibu, dia mencari Indomie di Indomaret, di supermarket sampai kehabisan gitu ya. Itu di kota. Nah, kalau kita di desa bersyukur, kita masih bisa bertransaksi, kita masih bisa jual, kita bisa beli dan masih punya kesempatan untuk itu, dan masih ada makanan. Kalau di desa, kalau di kota ini kondisinya sampai seperti itu begitu. Nah, jadi kita bersyukur. Dan nah, dengan permasalahan ini mungkin banyak orang, saya yakin dan percaya pasti kekhawatirannya itu luar biasa ya. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, bagaimana kita bisa mengubah kekhawatiran itu menjadi kemenangan. Jangan kita menjadikan kekhawatiran itu membuat iman kita goyah, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita nggak fokus lagi dengan pekerjaan kita, tentang hidup kita. Ya, kita harus tetap berjalan, ibu-ibu. Kita harus tetap melangkah, ya, dan kita harus tetap dekat dengan Tuhan, supaya kekhawatiran itu menjadi kemenangan. Amin. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu pada sore hari ini. Bagaimana sih supaya kita bisa mengubah kekhawatiran itu menjadi kemenangan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami pemeliharaan Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32. Demikian firman Tuhan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kekhawatiran itu menjadi kemenangan, kita harus benar-benar memahami pemeliharaan Tuhan. Ya, ayat 32 sudah dikatakan dengan jelas bahwa Bapa kita yang di surga itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan itu tahu. Ya, kita harus paham betul itu. Nah, kalau kita sudah memahami dengan benar bahwa Tuhan itu memelihara kita, saya yakin dan percaya kekhawatiran itu tidak akan lagi menguasai kita. Tetapi sebaliknya, kemenangan demi kemenangan boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan keadaan yang Anda alami. Jangan pernah khawatir juga dengan penyakit yang sedang menjalar hari-hari ini, ya. Karena Tuhan memelihara kita, ya. Kita tetap yakin kepada Tuhan dan kita tetap berjaga-jaga. Tuhan memelihara kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tidak hanya tentang hal virus ini saja, tetapi dalam hal lain mungkin ibu-ibu memiliki pergumulan yang luar biasa hari-hari ini, entah tentang keluarga, entah tentang ekonomi, tetapi percayalah bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, pengharapan kita. Maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Yang kedua, bagaimana sih kita bisa mengubah kekhawatiran itu menjadi kemenangan? Yang kedua, selalu dekat dengan Allah. Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan buka lagi juga di Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita bisa mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan? Yang kedua adalah selalu dekat dengan Allah. Saya menggambarkan, saya merenungkan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang khawatir itu ibarat orang yang dia tidak punya naungan, ya. Mungkin ada di sekitarnya ada mungkin naungan-naungan dan itu ditawarkan kepada dia, kamu kesini, kamu kesini, tapi ya, mungkin ada orang yang menawarkan tidak ada tetapinya, tapi ketika mau masuk ke ruangan itu sangat tidaklah nyaman, gitu ya. Saya menggambarkan kekhawatiran itu seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa naungan yang paling membuat kita nyaman, membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita, itu adalah di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Dalam Tuhan dikatakan di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, maka kekhawatiran yang menguasai hidup kita itu akan bisa berubah menjadi kemenangan. Mental kemenangan itu ada dalam diri kita, karena kita punya pegangan yang kuat, karena kita punya naungan yang betul-betul menjamin kita untuk kita tetap damai apapun yang terjadi, ya. Jadi mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita khawatir lagi, ya. Khawatir boleh, ya, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Namanya orang khawatir itu manusiawi, saya katakan, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Ingat ada hamba Tuhan yang berikan gambaran, ya, tentang burung, ya. Burung boleh lewat di atas kita, tapi jangan biarkan dia bersarang di atas kepala kita. Artinya kekhawatiran itu memang ya boleh kita khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Nantinya kita justru malah akan membuat kita lebih
down lagi, kita lebih jatuh lagi, kita nggak fokus lagi dengan kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Yang ketiga adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Bagaimana kita bisa mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan? Yang ketiga adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu-ibu pasti ingat ilustrasi tentang, atau mungkin sudah tahu ya, tapi pernah disampaikan ilustrasi tentang orang yang bawa kayu dan dia ditolong oleh seseorang pakai mobil, ya, dia naik, tetapi dia tidak menaruh kayu itu di mobil, justru dia masih pikul kayunya itu. Dan apa yang terjadi? Sekalipun dia sudah ditolong, tetapi tetap berat, ya, yang dia rasakan tetap beban yang berat. Nah, itu sebuah gambaran bahwa yang namanya menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala artinya berbicara tentang sepenuhnya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Bukan berarti wah pasrah, ya sudahlah saya sudah serahkan sama Tuhan, ya sudah nanti itu urusannya Tuhan. Tidak seperti itu yang saya maksud, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tapi kita tetap berjaga-jaga, kita tetap berusaha, kita tetap fokus kepada Tuhan, ya. Kita tetap dekat kepada Tuhan. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kalau saya katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Terkadang orang bilang, aku sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi hidupnya dia masih merasakan beban yang sangat berat seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Ya karena dia belum menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan. Memang enggak mudah ya ketika kita dikuasai dengan kekhawatiran, terus rasanya itu untuk menyerahkan sepenuhnya itu enggak mudah gitu ya. Rasanya kayak masih harus mikir gitu ya, harus mikir wah nanti GGE begini, iya memang, tapi kita belajar, terus belajar supaya kekhawatiran itu berubah menjadi kemenangan. Kita terus belajar untuk kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan itu pasti akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal lagi, bagaimana cara kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya. Kita fokus kepada caranya, ya, bukan kepada kekhawatirannya. Kalau kita fokus kepada kekhawatirannya, wah nanti masih begini, enggak akan selesai ibu-ibu. Ya, tapi kalau kita fokus, oh, saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, berarti apa sih yang harus saya lakukan? Kita fokus kepada cara yang harus kita lakukan, itu justru akan lebih baik daripada kita fokus kepada apa yang kita khawatirkan. Tidak akan selesai, ibu, malah justru membuat masalah yang baru, membuat kita semakin terbeban berat. Nah, itu 3 hal yang bisa saya bagikan kepada ibu-ibu semuanya, bagaimana supaya kekhawatiran itu bisa kita ubah menjadi kemenangan. Saya akan tutup dengan satu cerita, ya, ada seorang istri pasti perempuan ya, seorang perempuan, seorang wanita ya, dia adalah istri Abraham ceritanya. Ibu-ibu pasti ingat ya, istri Abraham ini siapa namanya? Sarai ya. Sarai, ketika saya membaca cerita ini, saya juga diberkati berhubungan tentang kekhawatiran. Ya. Ketika saya merenungkan cerita ini, pada waktu itu ketika Sarai menjadi istrinya Abraham, ya, dia mulai meragukan akan janji Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan janjinya untuk Abraham bahwa
dia akan diberikan anak. Ya, dan karena mungkin Sarai pada waktu itu tidak sabar gitu ya. Nah, ketidaksabarannya itu menguasai dia, membuat dia khawatir. Gege aku nggak punya anak. Dikatakan, saya akan bacakan Kejadian 16 ayat 1 sampai 3 dulu. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya ya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika Sarai mempengaruhi Abraham untuk menggoyahkan imannya pada waktu itu, ya terbukti ketika Abraham dibilang bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, ya. Engkau hampiri hambaku. Dan akhirnya apa yang dibuat Abraham? Dia membuat keputusan, ya bisa disimpulkan oke lah, baiklah gitu ya. Atau mungkin waktu itu lagi melihat Hagar, kok cantik imut-imut gitu ya, seperti itu mungkin. Tapi ya itu hanya sekedar bayangan saja ya. Tapi saya berpikir pasti Abraham enggak sampai seperti itu pikirannya. Enggak tahu apa yang menjadi, saya hanya merenungkan kira-kira apa ya yang dikatakan Sarai pada waktu itu, ya, dan sehingga membuat Abraham tuh terpengaruh dan dia membuat keputusan seperti itu. Dan apa yang terjadi di waktu-waktu selanjutnya? Sarai direndahkan justru ya, dan itu saya menyimpulkan begini, bahwa dengan kekhawatiran yang awalnya menguasai dia, ya, dengan keputusan yang akhirnya dia ambil, membuat dia justru tidak mendapat kemenangan gitu, tapi justru malah mendapat masalah, dia direndahkan dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah dengan kehidupan kita. Kalau kekhawatiran itu kita biarkan terus untuk menguasai kehidupan kita, maka kita mungkin akan mengalami hal yang sama, masalah demi masalah terus terjadi. Bukan berarti kalau kita nggak khawatir, nggak ada masalah tetap ada. Tetapi bagaimana kita bisa terus belajar untuk kita menjadi pemenang ketika ada masalah, menjadi pemenang. Kita semakin naik level, bukan naik level masalah, naik level jatuhnya gitu ya, tetapi naik level Tuhan bawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu yang luar biasa. Tetap kondisikan apa yang terjadi, ya. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan akan menjadikan kita menjadi pemenang. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah boleh menguatkan kami bahwa kami harus mengubah setiap kekhawatiran yang ada menjadi kemenangan. Karena kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Kami tahu Engkau memelihara kami. Kami tahu Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu pada sore hari ini, untuk waktu-waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka semuanya, apapun yang menjadi aktivitas mereka di rumah. Tuhan berkati dan lindungi mereka Tuhan dari segala hal yang tidak baik. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Baiklah ibu-ibu yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan akhirnya kita bisa menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Semuanya dapat berjalan dengan baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya. Biarlah apa yang sudah kita lakukan sama-sama pada malam hari ini, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk para wanita yang luar biasa di rumah,
supaya Tuhan terus melindungi, menjagai, memberkati ibu-ibu semuanya. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah wanita pada malam hari ini dengan doa, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk ibadah WBI pada malam hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami percaya perlindungan-Mu yang nyata akan terus menyatakan buat kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera boleh kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Apapun yang terjadi, kekhawatiran tidak akan menguasai kami, sebab Engkau sudah menyediakan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima setiap berkat-Mu pada malam hari ini, berkat kekuatan daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Kami terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.